Halo para pencari kebenaran, pernah tidak kira-kira kalian terpesona oleh kekuatan kisah sengsara Yesus dan bagaimana kisah ini abadi dihidupkan di dalam film The Passion of the Christ? Jadi hari ini kita akan menyelami kedalaman hubungan yang kompleks antara teks, Injil, dan interpretasi visual yang kontroversial ini. Nah, bersiaplah untuk perjalanan yang akan mengungkap kesetiaan, kebebasan, artistik, dan dampak abadi dari salah satu film religi yang paling berpengaruh dalam sejarah. Kisah sengsara Yesus bukanlah sekedar catatan sejarah, melainkan narasi teologis yang kaya akan makna. Nah, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan kisah tentang pengorbanan, penebusan, dan kasih Allah yang tak terbatas bagi umat manusia. Perjamuan terakhir menandai momen perpisahan yang mengharukan, di mana Yesus memberikan simbol roti dan anggur sebagai peringatan akan pengorbanannya. Di Taman Getsemani, kita menyaksikan pergumulan batin Yesus dalam menghadapi penderitaan yang akan datang. Namun, ia tetap teguh dalam ketaatannya pada kehendak Bapa. Pengadilan Pilatus menyoroti dilema moralitas dan keadilan, sementara Via Dolorosa menggambarkan penderitaan fisik dan emosional yang tak terbayangkan. Akhirnya di kayu salib, Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Penting untuk diingat bahwa Injil memberikan perspektif yang berbeda tentang peristiwa-peristiwa ini, masing-masing dengan penekanan dan interpretasi teologis yang unik. The Passion of the Christ adalah upaya ambisius untuk menghadirkan kisah sengsara Yesus secara visual. Mel Gibson memilih untuk menggunakan bahasa Aram dan Latin, menciptakan atmosfer yang otentik dan imersif. Film ini tidak hanya reproduksi narasi Injil, tetapi juga menafsirkan dan memperluasnya dengan detail-detail visual artistik yang bertujuan untuk membangkitkan emosi yang kuat pada penonton. Desain produksi yang teliti, sinematografi yang memukau, dan penampilan para aktor yang penuh penghayatan, semuanya berkontribusi pada pengalaman yang mendalam dan menggugah pikiran. Perhatikan bagaimana film ini menggunakan flashback untuk memberikan konteks tentang kehidupan Yesus dan ajarannya, serta bagaimana film ini menyoroti peran penting Bunda Maria sebagai saksi setiap penderitaan putranya. Meskipun setia pada narasi Injil, The Passion of the Christ juga mengambil kebebasan artistik yang signifikan. Beberapa adegan diperluas dan diperdalam untuk menekankan penderitaan fisik dan emosional yang dialami Yesus. Sebagai contoh, penyiksaan Yesus digambarkan dengan sangat grafis dan realistis, jauh lebih eksplisit daripada yang disebutkan dalam Injil. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kebrutalan dan ketidakadilan dari penyiksaan tersebut, serta untuk membangkitkan rasa kasihan dan empati pada penonton. Namun, kebebasan artistik ini juga menjadi sumber kontroversi karena beberapa kritikus menganggap bahwa film ini terlalu menekankan kekerasan dan penggambaran yang sadis. Penting untuk dicatat bahwa The Passion of the Christ bukanlah representasi literal dari Injil, melainkan interpretasi artistik yang bertujuan untuk menginspirasi, menggugah pikiran, dan membangkitkan iman. The Passion of the Christ menuai kontroversi yang signifikan sejak dirilis. Beberapa kritikus menuduh film ini terlalu menekankan kekerasan dan penggambaran yang sadis, sehingga membuat film ini tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak atau orang dewasa yang sensitif. Kritik yang lebih serius adalah tuduhan antisemitisme yang berfokus pada penggambaran tokoh-tokoh Yahudi dalam film. Beberapa kritikus berpendapat bahwa film ini menggambarkan orang-orang Yahudi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus, yang dapat memicu prasangka dan kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Mel Gibson membantah tuduhan antisemitisme dan menyatakan bahwa filmnya bertujuan untuk menghormati kisah Injil dan untuk menginspirasi iman. Namun, kontroversi ini tetap menjadi bagian dari warisan film tersebut. Penting untuk mendekati film ini dengan pikiran yang terbuka dan kritis, serta untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan interpretasi yang ada. Terlepas dari kontroversinya, The Passion of the Christ memiliki dampak yang signifikan. Film ini menjadi box office yang fenomenal, menghasilkan ratusan juta dolar di seluruh dunia. Lebih penting lagi, film ini memicu diskusi yang luas tentang iman, agama, dan sejarah. Banyak orang Kristen menganggap film ini sebagai pengalaman spiritual yang mendalam, sementara yang lain mengagumi film ini sebagai karya seni yang kuat. Film ini juga menginspirasi berbagai kegiatan keberagaman dan amal, serta mendorong banyak orang untuk merenungkan makna sengsara Yesus dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Warisan The Passion of the Christ akan terus diperdebatkan dan dianalisis selama bertahun-tahun yang akan datang. Namun tidak dapat disangkal bahwa film ini telah meninggalkan jejak yang terhapuskan dalam sejarah film religi dan dalam kesadaran budaya kita. Semoga video ini telah memberikan kalian wawasan yang lebih dalam tentang hubungan yang kompleks antara kisah sengsara Yesus dan film The Passion of the Christ. Saya mengundang kalian untuk melanjutkan eksplorasi kalian sendiri tentang topik ini dan untuk merenungkan makna pengorbanan Yesus bagi kehidupan kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.